Dianggap parasit keluarga. Bab 77. Belum beres membaca pesan dari Widi, Sofia sudah emosi. Terlebih, di benak Sofia mendadak dihiasi kejadian kebersamaan Fajar dengan wanita saat di swalayan. Si Fajar beneran kutis lanang, ya. Pekok. Tunggu aku, Jar. Aku amuk kamu kalau kamu enggak balikin duit adikku. Halo. Sergah Sofia yang langsung menelepon Widi. Mbak, ini aku lagi ngajar. Lagi ngawasi murid ujian. Dari seberang, Widi membalas dengan berbisik-bisik. Sebentar saja. Dia awal mulanya gimana? Kok kalian bisa ketemu? Sergah Sofia. 1 bulan lalu, malahan sebelum Mbak nikahan, aku kan ke bank, Mbak buat memperpanjang masa ATM. Nah kebetulan, dia yang urus. Widi menjelaskan secara rinci mengenai pertemuan pertamanya dengan Fajar. Dikata Widi, awal pertama kenal, Fajar tipikal yang sangat santun. Selain itu, Fajar juga tipikal hangat yang sangat perhatian. Kupret apa, dia ngakunya perjaka. Taai. Tuh orang anaknya sudah banyak, di. Sofia makin emosi. Otaknya yang awalnya santai dan sampai membuatnya merasa kantuk, kini mendadak panas karena emosi. Serius, Mbak. Ngakunya gitu. Kami ya dekat, wong dia enggak terikat, terus aku pun sudah ketuk palu. Terpejam pasrah sambil memijat pelipisnya, Sofia berkata, kamu kapan ada waktu? Siang ini kamu nganggur, enggak? Kita samperin dia ke bank. Minta dia balikin uang kamu soalnya kemarin saja pas Mbak sama Mas kala belanja, dia dibelanjain cewek. Dibelanjain. Cewek. Gimana, Mbak? Ya si ceweknya yang bayarin belanjaan mereka. Aku lihat, mereka sayang-sayangan dan si Fajar dibelanjain banyak. Sofia benar-benar sewot. Setelah tak langsung menjawab, Widi berkata, Mas Fajar. Dia pacar aku, Mbak. Kami pacaran dan dia sudah kenal juga sama mamak dan anak-anakku. Walau dari seberang terdengar meyakinkan sekaligus tulus, mulut Sofia telanjur berkata, pancen kutis lanang emang si Fajar. Bisa-bisanya dia. Ya Allah, Allahu Akbar. Mbak ih. Sekarang gini, kalau kamu masih mau aku urusin, pulang ngajar nanti, kita samperin dia ke bank. Nanti kalau bisa aku bawa bapak mertuaku. Biar aku sama bapakku yang ngajar si Fajar. Kita tanya langsung ke pimpinan banknya, siapa Fajar dan juga statusnya. Sofia berbicara panjang lebar. Andai dia ngaku duda, aku maklum. Ini ngakunya perjaka. Perjaka 45 yang di mana-mana punya benihnya. Kupret emang si Fajar. Lanjut Sofia. Mbak, ini aku beneran langsung nangis, tapi kata-kata Mbak, bikin aku ngakak. Isak Widi dari seberang sana. Kurang ajar banget berarti ini aku dikadalin sama Mas Fajar. Ya sudah, pokoknya nanti kamu pura-pura enggak tahu aja. Nanti kamu pun masuk ke banknya, tunggu aku kasih kode. Nanti kamu ngumpet di tukang dawat ayu apa batagor depan bank sambil pantau dari kejauhan. Sekarang aku mau urus pesanan nasi kotak dulu. Sekalian bebek sama ayam ungkepnya juga mau sekalian aku urus, biar pas aku tinggal semuanya sudah beres. Sofia tak mau menunda dan ingin menyelesaikan urusannya dengan Fajar secepatnya. Sesuai rencana, setelah semua nasi kotak yang memenuhi bagasi mobil yang mengangkut selesai diboyong, Sofia sengaja mengajak sang bapak mertua.
Tentunya niat baik Sofia memberi Fajar pelajaran langsung didukung oleh Ibu Kalsum. Sang mama mertua mendadak menjadi supporter Sofia, heboh sambil mengemban sekaligus memomong Daim. Ganteng juga biasa saja, Pah. Gantengan Papa jauh-jauh. Jelas Ibu Kalsum yang sampai menceritakan duduk perkara ketika ia memergoki Sofia memarahi Fajar habis-habisan di kantin rumah sakit. Parsana yang kebetulan ada di sebelah sopir langsung mesem. Lah kok mama bandingin papa sama orang kayak gitu? Keluhnya. Kan dalam hidup mama, hanya ada papa sebagai satu-satunya laki-laki, Pah. Balas Ibu Kalsum meyakinkan. Sofia tidak bisa untuk tidak tertawa dan malah tak segan menggoda sang bapak mertua. Cie, ucap Sofia. Si mama memang gitu, Mbak. Parsana menjadi senyum-senyum sendiri. Papa juga hobi mancing-mancing mama. Tapi enggak ada salahnya ditiru loh, Mbak. Biar meski sudah punya cucu, rasanya terus-terusan mirip pengantin baru. Balas Ibu Kalsum. Dalam hatinya, Sofia yang susah payah menahan tawanya berkata, ya ampun, Mas Kala. Wong tuamu kocak banget. Tapi memang wajib dicontoh, sih. Assalamualaikum, Mah. Mas, pintar ya sama Mbah. Mama bentar, kok. Sofia kembali pamit sambil melambaikan tangan pada Ibu Kalsum maupun Daim yang ia tinggalkan. Dadah Mama. Dadah Mbah Kakung. Di depan gerbang, Ibu Kalsum menuntun Daim untuk melambaikan tangan ke arah mobil yang membawa Sofia dan Parsana. Bocah itu nurut-nurut saja, tersenyum ceria sambil memamerkan kedua giginya yang baru tumbuh di bagian atas. Boleh dibilang, sekarang ini, di usianya yang menginjak 8 bulan, Daim sedang lucu-lucunya. Suamimu pasti sudah berisik, bentar-bentar wah, yah, Mbak. Pasti khawatir banget tuh, tahu kamu mau ngelabrak si Fajar. Ini ke papa saja, Mas Kala sudah sibuk wah. Parsana memulai obrolan di dalam mobil. Jadi, nanti biar papa saja yang ngobrol ke atasannya, iya. Parsana bertutur syarat perhatian. Aku geregetan, Pah. Kesel banget rasanya. Sofia mendengkus kesal tapi kemudian pasrah. Pengin tabok-tabok beberapa kali, apa tendang yah, Pah. Ya sudah, tapi nanti papa bakalan terus di dekat kamu. Buat jaga-jaga, iya. Seperti biasa, Parsana bertutur penuh ketenangan. Iya, Pah. Makasih banyak ya, sudah nemenin aku. Sofia memasang wajah sungkan. Karena biar bagaimanapun ia sadar, permintaannya minta ditemani memberi Fajar pelajaran, terbilang kurang ajar. Sudah jadi kewajiban papa buat dukung sekaligus bantu kamu, Mbak. Alhamdulillahnya lagi, hari ini papa pulang buat cek pesanan dan papa juga masih ada waktu buat temani Mbak ke bank. Yakin Parsana. Semangat pokoknya, ya. Kali ini ia tersenyum hangat. Iya, Pah. Pasti. Semangat. Sofia membalasnya sambil tersenyum hangat. Tatapan mereka bertemu di kaca spion yang ada di atas Parsana. Jarang-jarang kan, ada mertua rasa besti begini. Batin Sofia bangga sekaligus merasa sangat bersyukur. Jam istirahat baru berakhir ketika mobil yang membawa Sofia dan Parsana berhenti di depan tempat parkir. Efek bank di kampung dan hampir satu kecamatan semuanya ke sana, mobil mereka tidak memiliki tempat parkir. Sang sopir langsung mencari tempat parkir di kawasan sekitar. Turun dari mobil, orang-orang tak hanya mengenali Sofia. Sebab kepada Parsana, mereka langsung antre untuk salaman. Namun,
Sofia lebih dulu mengajak sang bapak mertua menemui Widi di tukang dawet Ayu. Penjual dawetnya langsung gugup dan berdalih akan memberikan dawet jualannya secara gratis kepada Pasana. Jangan gratis. Bapaknya kan jualan. Saya beli saja, 5 porsi. Nanti saya ambilnya kalau urusan saya di bank sudah beres, ucap Pasana yang sampai membiarkan Widi menyalami tangan kanannya. Tanpa banyak kaya, Sofia langsung pamit kepada Widi yang sebelumnya sampai ia minta ponselnya untuk bukti. Sampai detik ini Pasana masih memimpin langkah. Sofia mengikuti, walau ketika melihat Fajar di tempat duduk teller, Sofia sudah sangat ingin mengamuk. Bersama sang satpam yang langsung memberi mereka jalan masuk memenuhi atasan di sana, Sofia ikut masuk. Si Sofia, makin cantik saja. Kira-kira dia tahu enggak, ya, kalau aku sudah manfaatin adiknya. Harusnya sih, Widi enggak cerita-cerita. Tapi kok, sampai sekarang Widi cuma baca pesanku, ya. Enggak bales, transferan juga sepi enggak masuk-masuk. Batin Fajar pura-pura cuek kepada Sofia yang mana ia menjadi satu-satunya karyawan yang tidak menyalami Pasana. Fajar yang terbiasa bersandiwara memang langsung pura-pura sibuk memeriksa berkas maupun pura-pura mencatat. Sejeli itu Fajar yang sukses membuat seorang Sofia makin meradang. Si Fajar, gayaknya sok sibuk. Tai kucing apa? Bisa-bisanya dia gitu. Batin Sofia. Mendadak ia ingat wasang suami yang memintanya untuk sering, amit-amit, kepada Fajar, maupun semua yang tidak Sofia sukai. Pantas maskala jadi enggak bisa tenang. Wong dari semuanya dia paling paham ke aku. Kalau aku marah, aku bisa bablas. Tapi tadi aku bawa taflon satu sih, di bagasi mobil papa. Batin Sofia lagi. Ia sengaja berhenti kemudian menoleh dan menatap Fajar. Detik itu juga Fajar yang kebetulan menoleh sekaligus menatapnya, membuat tatapan mereka bertemu, langsung panik. Sampai detik ini, Pak Mukmin yang masih menjabat sebagai manajer di sana, belum mengenali Sofia. Pak Mukmin hanya mengenal wanita di hadapannya sebagai anak perempuan Pasana karena begitulah sang DPR mengenalkannya kepadanya. Sebenarnya, hal semacam ini bukan urusan bank ataupun perusahaan. Asal jangan membawa-bawa bank, ucap Pak Mukmin, yang sebelumnya sampai menghela napas panjang sekaligus pelan hanya untuk mengatakannya. Ia belum selesai berbicara, tapi sesuatu mengejutkannya. Ia nyaris jantungan dan ternyata itu ulah wanita di hadapannya. Wanita cantik itu sampai memelotot tajam kepadanya. Tangan kanan Sofia refleks menghantam meja menggunakan papan tanda pengenal jabatan Pak Mukmin. Pak Mukmin sungguh terkejut dan sampai curiga bahwa Sofia sedang kesurupan. Apalagi sepanjang pembahasan yang sampai menjadikan ponsel Widi sebagai bukti, Sofia juga hanya diam, menyimak dengan baik. Tak beda dengan Pak Mukmin yang langsung menatap kaget wajah Sofia, sebenarnya Pasana yang masih bersikap tenang, juga tak kalah nyaris jantungan akibat ulah sang menantu. Hanya saja, Pasana sudah jauh lebih paham keadaan menantunya. Sebelah tangannya pun sudah mengelus-elus punggung Sofia, kode keras darinya agar wanita yang sudah ia anggap seperti anak sendiri itu sabar. Jangan bilang asal jangan membawa-bawa bang, Pak. Ini kan yang belum kita ketahui dalam artian di luar kendali kita. Malahan bisa saja ke yang lainnya udah. Sofia langsung mengomel. Lagian, salah satu alasan adik saya percaya ke Fajar juga karena embel-embel dia kerja di sini.
Sofia merasa sangat tak habis pikir pada keputusan Pak Mukmin yang baginya hanya berusaha cari aman. Sebagai pemimpin, Bapak harus tegas kalau enggak mau diboikot. Karena sekali saja kasus ini viral, netizen bisa langsung buka gugatan buat boikot. Lagian, kasus semacam Fajar ini beneran lagi viral loh, Pak. Ibaratnya kalau perempuan pelacur, si Fajar ini macam gigolo. Sadar apa yang dia lakukan dengan mengobrol cinta salah, dia tetap gelo dan malah makin merajalela. Sofia mengakhiri ucapannya dengan mendengkus kesal. Sebentar, saya rasa saya kenal. Ini Mbak Sofia mantan istri Pak David, bukan? Pak Mukmin baru mengenali Sofia dan memang langsung terkejut. Ngeri karena ia langsung teringat adegan Sofia mengamuk David menggunakan taflon. Iya, ini saya. Yang dulu gebukin David pakai taflon di bank ini dan saat itu, Pak Mukmin juga nyaris angkat tangan seperti yang sekarang. Padahal kalau di kasus dan berani maju, saking gampangnya jeblosin si David ke penjara. Sergah Sofia masih emosional. Pak Mukmin langsung menanggapi balasan Sofia dengan ekspresi wajah tidak nyaman. Karena jujur saja, apa yang Sofia katakan barusan memang langsung membuatnya kesal. Namun, ia juga mendadak sungkan ketika tatapannya tak sengaja bertemu dengan tatapan Pak Sana. Tak disangka, ternyata pria itu menatapnya dengan sangat serius. Wajah Pak Sana yang biasanya hangat menjadi tampak menyeramkan. Sekarang saya minta ketegasan Pak Mukmin. Jangan berdalih asal tidak membawa nama bank karena bisa jadi, sebenarnya Fajar sudah melakukannya. Tegas Sofia. Itu kemarin kasus yang menantu dan mertua selingkuh saja bisa bikin netizen mau boikot Indomart hanya karena di menantu kerja di sana, loh, Pak. Jangan sampai karena ketidaktegasan Bapak, nasib bank ini juga mengalami hal serupa.